Dan harus kita pahami saudaraku, doa setiap muslim pasti diijabah. Doa setiap muslim pasti apa? Diijabah. Namun kapan ijabahnya? Bagaimana bentuk ijabahnya? Jangan suruh Allah ngikutin keinginan kita. Karena kebanyakan kita, Pak, ketika kita berdoa, kita maunya Allah ngikutin keinginan kita. Ya Allah, udah berdoa, udah doa, lama nggak diijabahin, ngambek sama Allah. Udah lama nggak diijabah, mungkin Allah nggak sayang lagi sama saya. Mungkin akhirnya husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ma min muslim yad'u laisa biqati'atin wala ithmin. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa selama doanya bukan isinya dosa atau memutuskan silaturahim, illa stajaballahu ya bisalas, kecuali Allah pasti ijabah dengan 3. Apa itu? Yang pertama, diberi apa yang dia minta. Yang kedua, disimpan di surga. Dan yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Masya Allah. Cuma masalahnya kitanya yang gak sabaran, Pak. Kita tuh pengennya sekarang berdoa, besok langsung diijabah. Ya. Kita dalam berdoa memang kita berharap minta ijabah, tapi serahkan ijabah itu kepada Allah. Kapan Allah mengijabah? Terserah Allah. Allah yang paling tahu. Allah lebih tahu dari kita. Kita ini bodoh. Iya. Nah, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala Allahu al-mas'ulu al-marjul ijabah an yatawallakum fid dunya wal akhirah. Itu supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wilayah di dunia dan akhirat. Iya, maksudnya apa wilayah di situ? Artinya Allah memberikan kepada kamu pertolongannya, taufiknya, bantuannya, ya, di dunia dan di mana? Dan di akhirat. Dan memang Allah Subhanahu wa taala walinya orang yang beriman, Pak. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang yang beriman. Setiap orang yang beriman wali Allah. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, definisi wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini disebutkan juga dalam surat Yunus, ya, di mana Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih hati. Siapa mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa, dia wali Allah. Antum semua di sini insyaallah wali Allah. Tapi kalau menurut orang sufi beda lagi, Pak, wali Allah itu. Ya, namanya juga sufi, sumpah pikiran, Pak. Katanya wali Allah itu harus melewati apa? Fase-fase, Pak. Dengan menyiksa diri dengan zikir-zikir. Ya, biasanya kalau masih rendah masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lama-lama berubah jadi apa? Allah, 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 Allah. Lebih tinggi lagi apa? Hu. Sampai pingsan. Kalau udah pingsan katanya sudah sampai fana namanya. Sebagian mereka punya keyakinan tanda orang jadi wali itu agak sedeng dikit. Maka nggak aneh kan, di YouTube banyak orang ini wali majdud nih, orangnya agak-agak sedeng, Pak. Iya. Sampai akhirnya Syekhul Islam Taimiyah menulis sebuah buku yang berjudul Auliyaullah laisu bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Ada itu bukunya Syekhul Islam Taimiyah membantah keyakinan orang sufi itu, Pak. Nah, kalau sudah sampai derajat wali,
Ya, orang-orang sufi yang ekstrim menganggap bahwa mereka tingkatannya lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Di antara pentolan mereka yang bernama Abul Bistom berkata apa? Maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Kedudukan Nabi di alam barzakh di atas Rasul, di bawah wali. Jadi yang paling tinggi wali, di bawahnya Nabi, di bawahnya Rasul, dibalikin sama dia. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan apa? Yang paling tinggi Rasul, di bawahnya Nabi, di bawahnya lagi apa? Wali. Nah, mereka sufi enggak. Makanya menurut orang-orang sufian yang ekstrim seperti itu, Pak, wali itu tidak wajib mengikuti syariat Nabi. Makanya enggak aneh kalau ada pesantren, kiainya ngegerayangin santriwatinya, Pak. Karena menurut mereka kiainya udah sampai derajat tinggi nih, dan tidak perlu apa? Tidak perlu ikut syariat Nabi. Jadi menurut mereka wali itu tidak perlu, enggak haram minum arak, enggak haram. Karena tidak perlu ikut syariat apa? Kita yang masih sholat, zakat, puasa, meninggalkan larangan, disebutnya apa? Itu tingkat syariat itu. Nah, nanti mereka mengatakan ada tingkat apa? Hakikat, ma'rifat. Kalau sudah tingkat ma'rifat lebih tinggi dari hakikat. Pas azan orang-orang pergi ke masjid, dia malah pulang. Ketika ditanya, kok kamu pulang? Apa katanya? Kita beda makom. Saya sholatnya di Mekah. Emang jam berapa mas berangkatnya? Haula wala quwata. Ini ada, Pak, keyakinan ini seperti ini. Bukan dongeng ini, Pak. Memang benar ada. Jadi Ahlussunnah memandang wali Allah itu siapa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Makanya Allah mengatakan demikian dalam surat Al-A'raf juga. Ya, dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, setiap kita yang beriman kepada Allah, kita wali Allah. Cuman loyalitas Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat keimanannya. Ya. Kita lanjutkan. Wa an yusbigha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan agar Allah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang batin. Apa nikmat Allah yang lahir, Pak? Yang terlihat oleh mata. Apa nikmat Allah yang batin, Pak? Yang tidak terlihat oleh mata. Dan yang tidak terlihat itu yang lebih agung, Pak. Kalau yang terlihat dikasih makan, kasih minum, kasih rezeki, banyak kita di antara kita yang kita kejar ini nih, Pak, nikmat yang ini nih, Pak. Sementara nikmat yang terlihat apa? Hidayah, taufik, ya. Dan kita minta dua-duanya kepada Allah. Sebagaimana halnya Rasulullah banyak berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah nikmatnya orang beriman. Kalau orang beriman diberikan oleh Allah dua, ya, nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Kalau orang kafir yang tidak beriman hanya diberi oleh Allah nikmat yang lahir, tidak diberikan nikmat yang batin, tidak diberikan oleh Allah nikmat hidayah. Ya, makanya sebagian salaf berkata, ya, Allah bahkan sebutkan ini dalam sebuah riwayat yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'tillahu ad-dunya man ahabba wa man la yuhib. Allah memberi dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai.
walam yu'til iman, dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah iman, hidayah, taufik. Maka ini nikmat yang harus kita pertahankan sampai meninggal dunia, ya akhwan Islam. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama 'alaihi syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adznaba astaghfar. Dan agar Allah menjadikan kamu termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberikan ujian dia bersabar, dan apabila ia jatuh kepada dosa ia istighfar. Subhanallah. Di sini Ibnu Qayyim mendoakan ya semua orang yang membaca buku ini. Apa doanya kata beliau? Supaya Allah jadikan kita ini termasuk orang yang apabila dikasih nikmat bersyukur. Apa itu syukur? Kata Ibnu Qayyim dalam kitab lain, syukur itu ada 3 rukun. Rukun yang pertama, mengakui dengan hati bahwasanya nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, memuji Allah dengan lisan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan rukun yang ketiga, menggunakan kenikmatan itu untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Ketika antum dikasih nikmat uang, dikasih mobil misalnya, wajib yakini ini pemberian dari siapa? Allah. Jangan nisbatkan kepada kecerdasan kita. Jangan kayak si Qarun. Apa kata si Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan yang banyak ini karena ilmu saya, karena kepintaran saya, karena kecerdasan saya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi gara-gara si Qarun ini kufur nikmat, Allah siksa dia. Allah tenggelamkan ia ke dalam muka bumi, ke dalam bumi, ya, dengan harta-hartanya tersebut. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kebiasaan Nabi begitu. Kalau Nabi dikasih nikmat mengucapkan begitu, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Masya Allah. Kemudian kita gunakan mobil ini untuk menaati Allah. Antum dikasih sama Allah HP iPhone 13 Pro Max, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah kasih saya rezeki ini. Maka lakukan 3 perkara tadi, Pak. Gunakan itu untuk menaati Allah, untuk menuntut ilmu, untuk menyebarkan kebaikan, ya, untuk mendakwahkan orang. Jangan digunakan untuk yang nonton enggak. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa idza tuliya sabar. Dan apabila diberikan ujian, sabar. Ujian ya berupa kesusahan. Ujian itu berupa apa? Ya, berbagai macam hal-hal yang membuat kita ini terkadang subhanallah akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya, tidak sabar. Seperti kesempitan rezeki. Ujian bukan, Pak? Ujian. Dan memang yang namanya dunia itu tempat ujian, Mas. Kalau antum gak mau diuji, mati aja. Ya. Gak mungkin di dunia ini gak diuji, gak mungkin. Allah sendiri yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh Allah di sini memberikan taukid dengan lamut taukid, sungguh, dan nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan uji kalian
dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, buah-buahan, dan kekurangan jiwa. Lalu Allah memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Dan ternyata untuk sabar itu nggak mudah, Pak. Sabar itu mudah diucapkan tapi susah dipraktekkan. Makanya Nabi mengumpamakan sabar itu seperti sinar matahari. Nabi bersabda, as-sabru diyaun. Sabar itu dia itu sinar matahari. Sinar matahari itu panas, Pak, tapi manfaat banget. Iya. Banyak di antara kita sering mengatakan apa? Sampai kapan kita sabar? Yang namanya sabar kan ada batasnya. Nah, gara-gara ini akhirnya jadi nggak sabaran, Pak. Padahal sabar itu nggak ada batasnya, Pak. Sabar tuh sampai mati. Kita sabar untuk sholat sampai kapan? Sampai mati. Kita sabar untuk apa? Menaati Allah dan menjauhi maksiat sampai kapan? Sampai mati. Memang kesabaran itu harus kita latih masalahnya, Pak. Sebab ketika kita sering melatih kesabaran, insya Allah kesabaran itu semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Tapi ketika kita tidak melatih diri kita dengan kesabaran, semakin pendek, Pak, kesabaran kita. Contoh saja, Pak. Antum orang yang kaya raya, biasa nikmat-nikmatan, biasa mewah-mewahan. Ya, biasa bersenang-senang. Terus dikasih sedikit ujian sama Allah, biasanya sih nggak sabaran. Kenapa? Karena biasa enak, biasa nikmat, ya kan? Tapi lihat orang miskin yang udah memang biasa susah hidupnya, tinggalnya di jalan dan yang lainnya. Ternyata mereka lebih bisa sabar daripada orang. Nah, disinilah saudaraku sekalian. Makanya akal Islam, ya, jangan sampai kemewahan dunia, harta-harta dunia melalaikan kita, Pak. Ya, akibat kita ngikutin syahwat, akibat kita menyenangkan badan kita aja, akhirnya kesabaran kita jadi pendek. Ya, na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu tentunya, saudaraku sekalian. Kita lanjutkan. Wa idza btuliya sabar. Apabila dia diuji, dia sabar. Apa sih balasan pahala orang yang sabar itu, Pak? Banyak, Masya Allah. Di antaranya pertama, pahala sabar diberikan oleh Allah pahala tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Luar biasa. Apalagi pahala sabar, Pak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan salawat oleh Allah, itu pujian dan rahmatnya, dan mereka pasti mendapat hidayah. Masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau, wa idza adnaba istighfar. Kalau berbuat dosa segera istighfar. Masya Allah. Ini keistimewaan mukmin, Mbak. Setiap jatuh kepada dosa langsung minta ampun. Dan ini orang seperti ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, yaitu dosa, atau menzolimi diri mereka sendiri, langsung mereka ingat Allah, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah.
dan mereka pun tidak terus-menerus berbuat dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Karena orang soleh itu Pak, walau sehebat-hebat orang soleh pasti jatuh kepada dosa, ya enggak? Iya. Siapa orang soleh yang tidak berbuat dosa? Ada di antara antum yang pernah tidak berbuat dosa? Hah? Ada yang berani ngacung? Ustaz, saya nggak pernah berbuat dosa. Nggak ada. Siapa di antara kita setelah kita taubat, setelah itu tak lagi berbuat dosa? Ada? Nggak ada. Maka Allah memuji orang-orang yang apabila jatuh kepada dosa, taubat. Jatuh lagi ke dosa, taubat. Jatuh lagi ke dosa, taubat. Istighfar kepada Allah. Ini keistimewaannya Masya Allah, saudaraku. Iya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah mengatakan seorang hamba jatuh kepada dosa lalu ia taubat dan istighfar, maka Allah berfirman, alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dia yakin dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Jatuh lagi ke dosa, minta ampun lagi. Allah berfirman lagi, alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dia punya keyakinan bahwa Tuhannya mengampuni dosa. Maka Allah mengatakan, i'malu ma syi'ta ya 'abdi. Silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Aku ampuni dosamu. Artinya, selama kamu terus istighfar, Allah pasti ampuni dosa. Iya. Tapi jangan kemudian ada orang terkadang begini Pak, saya berbuat dosa nanti saya istighfar. Nah ini niatnya juga nggak bener ini. Iya. Kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa? Dosa. Tapi terkadang ada saat-saat iman kita lagi turun, angin maksiat lagi kencang, akhirnya kita terhempas juga. Tapi orang beriman langsung ingat lagi kembali kepada Allah. Makanya tidak syarat Pak, tidak syarat istiqomah itu tidak pernah berbuat dosa. Ini ya, bukan syarat orang yang istiqomah itu tidak pernah berbuat apa? Dosa. Orang istiqomah itu berusaha dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tapi suatu ketika jatuh kepada dosa, tapi dia langsung kembali minta ampun kepada Allah. Nah, itu dia orang istiqomah tuh Pak. Ya Mas ya, jangan bobo Mas. Jangan tidur. Ya. Kita lanjutkan, fa inna hadhil umur ats-tsalatsata unwanu sa'adatil 'abdi. Kata beliau, karena tiga perkara tadi, apa tiga perkara itu? Kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar, kalau jatuh kepada dosa istighfar. Maka tiga perkara ini kata beliau, unwanu sa'adatil 'abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba. Jadi kebahagiaan seorang hamba terletak pada tiga tadi Pak. Maka sudahkah kita Pak mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Coba kita ingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa pakaian, makanan, HP, ya, rumah, mobil dan yang lainnya. Sudah kita syukuri belum? Ya, karena itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa alamatu falahihi fi dunya wa ukhrah. Dan tiga perkara ini tanda keberuntungan dia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Wala yanfaku 'abdun anha abadan. Ya. Dan seorang hamba tidak akan lepas dari perkara-perkara ini, dari nikmat, dari ujian, dan dari dosa. Semua manusia tidak lepas dari tiga tadi Pak. Ima dikasih nikmat, atau dikasih ujian, atau dikasih apa? Apa jatuh kepada dosa. Fa innal 'abda da'imut taqallubi baina hadhil atbaqis thalath. Karena seorang hamba senantiasa berada dalam tiga tadi.
Kemudian beliau lebih memperinci lagi. Al-awwal, yang pertama, ni'amun minallah, itu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tataradafu alaih, yang datang terus-menerus. Nikmat Allah datangnya terus-menerus enggak, Pak? Hah? Dari semenjak antum bangun tidur sampai sekarang, ada yang bisa menghitung nikmat Allah? Dari semenjak tadi kita bangun tidur aja udah nikmat. Menghirup oksigen, alhamdulillah. Diberi kasih kesehatan, alhamdulillah. Ya, bisa makan, alhamdulillah hari ini. Dikasih keamanan, alhamdulillah. Matahari masih nongol, alhamdulillah. Coba mataharinya nongolnya dari barat, waduh. Ya. Masih diberikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung semua nikmat Allah, enggak bakalan kamu. Terus saja Allah kasih nikmat terus, Pak. Dikasih nikmat terus, Pak. Enggak berhenti kita dikasih nikmat. Tapi aneh ya, ada orang yang semakin banyak dikasih semakin sombong sama Allah, Pak. Kan lucu. Kita aja nih, antum, ada orang yang selalu ngasih duit tiap hari sama antum. Ini orang baik banget sih, tiap hari ngasih duit 1 juta. Padahal saya nggak ngasih apa-apa sama dia. Saya nggak punya jasa apa-apa sama dia. Tapi dia ngasih terus 1 juta. Kira-kira lama-lama antum seneng nggak sama dia? Antum akan mencintai dia, antum akan hormat sama dia, antum. Ini manusia. Allah ngasih ke kita lebih dari 1 juta tiap hari, Pak. Tapi anehnya, kita malah semakin jauh dari Allah, semakin sombong kepada Allah. Aneh. Allah ngasih nikmat itu supaya si hamba mau dekat kepadanya. Ini kok malah tambah semakin jauh. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kata beliau, al-awwal, yang pertama itu, ni'amun minallah tataradafu alaih, nikmat Allah yang terus-menerus datang. Faqaiduha syukru, maka harus diikat dengan syukur. Kalau kita syukuri, Allah semakin tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah buat kamu. Padahal Allah tidak butuh syukur kita loh, Pak. Allah membutuhkan enggak syukur kita? Enggak butuh. Allah tidak butuh salat kita, enggak butuh apa-apa dari kita. Tapi memang Allah Maha Dermawan, Maha Rahmat dan kasih sayang. Ya, kalau kita bersyukur ditambah sama Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat-nikmat Allah, ingat sesungguhnya adabku keras, kata Allah. Ya. Wa huwa mabniun ala thalathati arkan. Dan syukur itu dibangun di atas 3 rukun. Dan sudah kita sebutkan tadi. Syukur dibangun di atas berapa? 3 rukun. Yang pertama, al-i'tirafu biha batinan. Mengakui dengan hati kita bahwa itu nikmat Allah. Meyakini dengan hati kita itu nikmat dari Allah. Bukan dari usaha kita, ya, bukan karena kehebatan kita. Memang betul itu usaha kita, tapi siapa yang ngasih kita kemampuan untuk berusaha, Pak? Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahadduts biha zahiran, dan ucapkan, kita ceritakan secara lahir kita, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Dan Allah itu cinta dan suka, Pak, kepada hamba yang memperlihatkan nikmat Allah kepada dirinya. Sebutkan dalam hadis demikian, innallaha yuhibbul abda, innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdihi. Allah suka, cinta untuk melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya. Maksudnya bagaimana? Kalau antum dikasih nikmat, perlihatkan dengan cara pakai pakaian yang bagus, bukan yang mahal ya, yang bagus. Jangan dikasih nikmat pakaiannya tambal-tambal. Ya.
yang jelek dan yang lainnya. Jangan. Antum dikasih nikmat sama Allah yang banyak, alhamdulillah, beli mobil yang bagus, bukan yang mahal, bukan yang mewah ya Pak ya, yang bagus, yang hani, yang nyaman. Karena kata Rasulullah SAW, kebahagiaan hamba itu ada pada 4. Sa'adatul mar'i, ya, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang merupakan kebahagiaan hamba. Yang pertama apa? Istri yang salehat. Yang kedua apa? Markabun hani, kendaraan yang nyaman. Yang ketiga apa? Rumah yang luas, baitun wasi. Yang keempat apa? Tetangga yang baik. Kalau antum punya 4 ini, antum bahagia, masya Allah. Udah kendaraannya nyaman, rumahnya luas, istrinya solehat, tetangganya baik lagi, masya Allah, alhamdulillah. Bayangkan. Tapi kalau antum mobilnya bagus, tetangganya baik, istrinya ampun Anda, nggak syukur nikmat. Kalau ngomong nyebelin, neraka buat antum, Pak. Iya. Rumahnya luas, istrinya solehat, kendaraan nyaman, tetangganya nyebelin, waduh. Maunya tinju aja sama dia ada. Kita nggak bahagia di situ, Pak. Iya. Wa tasrifu fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha. Lalu yang ketiga kata beliau apa? Yaitu menggunakan nikmat-nikmat itu untuk keridhaan Allah. Ya, gunakan nikmat-nikmat itu untuk keridhaan Allah ya. Jangan gunakan nikmat Allah untuk memaksiati Allah. Ini nikmat Allah kok digunakan untuk memaksiati Allah. Kurang ajar. Ya, maka jangan salahkan kalau ternyata Allah ambil lagi tuh nikmat tuh. Allah udah kasih kita, dititipin ke kita, disyukuri apa enggak? Malah enggak disyukuri. Jangan salahkan kalau Allah ambil lagi, Pak. Makanya banyak orang-orang yang Allah azab, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya karena kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa in fa'ala dzalik, kalau ia lakukan 3 perkara ini, faqad syakaraha, sungguh ia telah bersyukur atas nikmat tersebut. Ma taksirihi fi syukriha, walaupun terkadang dalam syukur itu ada kekurangannya. Iya. Karena untuk betul-betul mensyukuri sebenar-benar syukur itu susah, Pak. Kita nggak bisa ya melaksanakan hak Allah dengan sebenar-benarnya, dalam artian kita ini syukurnya sempurna, nggak pernah berbuat maksiat dan yang lainnya. Aduh, berat, Pak, berat. Iya.